Tuhan itu respect sama semua orang, termasuk orang cacat, semua orang sakit, orang miskin, orang berbeban berat. Maka Tuhan berkata, mari datang kepadaku. Mana Tuhan Yesus sendiri mengundang semua orang-orang berbeban berat dan begitu punya masalah banyak, dia datang untuk menolong mereka. Tetapi Tuhan tidak pernah respect dengan anak yang kurang ajar sama orang tuanya. Makanya mereka tidak diberikan kebahagiaan dan umur panjang di bumi. Buat apa dia hidup? Karena hidupnya justru menyakiti orang tuanya sendiri yang telah membesarkan, melahirkan. Memang seburuk-buruknya orang tua, pasti paling tidak ada peran engkau hadir di muka bumi ini. Yang kedua, kepada siapa kita perlu tunduk? Yaitu kepada orang tua. 1 Petrus 5:5, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkan dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, melawan orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Rasul Petrus mengajarkan kita, hai anak-anak muda, janganlah keraskan hati, tapi tunduklah kepada orang tuamu. Janganlah memberontak, tapi patuhilah nasihat. Janganlah melawan, tetapi taatlah didikan dan ajarannya. Janganlah sombong, tetapi rendahkan dirimu di hadapan orang tuamu. Janganlah kita egois, tapi murah hatilah kepada mereka. Maka engkau akan bahagia dan panjang umurmu di bumi. Buat apa kita panjang umur gak bahagia? Buat apa kita bahagia juga akhir umur kita pendek? Nah, kalau Anda ingin melihat apa yang kau hidupi di muka bumi ini, menikmati kebahagiaan dan umur yang panjang, tidak ada cara lain, kita perlu untuk submit kepada orang tua kita. Efesus pasal 6 ayat 2 dan 3, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Hormatilah ayah dan ibumu, artinya taatilah, hormatilah. Kata hormatilah itu artinya taatilah ayah dan ibumu. Karena ketaatan adalah tanda awal dan rasa hormat. Ketika kita taat sama orang tua, berarti kita hormat sama mereka. Ketika kita taat sama Tuhan, membuktikan bahwa kita hormat sama Tuhan. Sebaliknya, ketika kita tidak taat sama orang tua, membuktikan bahwa kita tidak hormat sama mereka. Ketika kita tidak taat sama Tuhan, membuktikan bahwa kita tidak hormat sama Tuhan. Karena ketaatan ada tanda awal dari rasa hormat. Gampang kita hormat sama orang tua ketika mereka tidak pernah buat salah, atau ketika mereka tidak pernah melukai kita. Tetapi bagaimana ketika orang tuamu melukai? Ketika orang tuamu itu tidak lagi menguntungkan dirimu, apakah Anda masih respect dan tunduk sama mereka atau tidak? Justru pendudukan diri akan diuji pada waktu kita ada masalah, bukan pada waktu tidak ada masalah. Ketika kita hormat dan tidak kurang ajar sama orang tua, walaupun mungkin orang tuamu tidak sempurna, maka janji Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita, yaitu kebahagiaan, berkat, dan umur panjang akan menjadi bagian kita. Sebaliknya, jika kita kurang ajar sama orang tua, sekalipun kita kaya, terkenal, punya banyak follower, maka kita tidak akan pernah bahagia dan panjang umur di bumi. Perhatikan semua anak-anak yang kurang ajar sama orang tuanya pasti umurnya pendek. Masih ingat cerita maling kundang? Sebuah dongeng yang berasal dari Sumatera Barat. Ketika kecil, maling kundang diurus sama ibunya yang sudah menjadi janda. Dan bahkan maling kundang sempat sakit parah. Ibunya berjuang untuk kerja supaya bisa mengobati si maling kundang. Dan begitu maling kundang besar, dia merantau ke tempat yang lebih maju, lebih berkembang. Dan di sanalah dia menikah dengan seorang putri bangsawan. Saat maling kundang kembali ke kampung halamannya di Sumatera Barat, begitu dia sampai di sana, dia dipeluk sama seorang ibu yang tua, bungkuk, sambil berkata, "Ini ibumu, maling kundang." Ketika dilihat istrinya seorang bangsawan, bahwa maling kundang dipeluk sama seorang tua, wanita tua dan bungkuk dengan baju compang-camping, maling kundang merasa gengsi dan dia marah dan menendang dan memukul ibunya sendiri sampai ibu itu jatuh dan menangis. Dan ibu itu berkata, "Mengapa kamu melakukan hal demikian, anakku?" Maling kundang, "Ibu selalu berdoa supaya kamu jadi anak yang sukses." Tidak lama setelah kejadian itu, maling kundang dikutuk, berubah menjadi batu. Sampai hari ini cerita dongeng dari Sumatera Barat tidak pernah dilupakan oleh masyarakat di tanah air ini. Jangan kacang lupa kulit.
Masing-masing di antara kita hutang 1 liter darah sama ibu yang kita nggak bisa gantikan. Jangan kacang lupa kulit. Masing-masing di antara kita hutang tempat tinggal 9 bulan sama ibu yang kita nggak bisa gantikan. Saat kamu masih fragile, kamu diurus oleh orang tuamu. Tapi begitu kamu kuat, jangan lupa untuk ngurus orang tuamu yang sudah jadi fragile. Saya ini respect sama semua orang, termasuk orang kelas bawah, orang cacat, orang berbeban berat. Tapi saya susah respect sama anak yang kurang ajar sama orang tuanya. Sama, buruknya orang tuamu pasti paling tidak ada peran engkau hadir di muka bumi ini. Ibadah Onsite Impact Community Indonesia terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2022 akan berpindah dari Hotel Santika ke Mall of Indonesia atau MOI lantai P3 Kelapa Gading. Kami menunggu kehadiran Anda bersama kami.